Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 Sevilla? Pada dan harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya Kak, jangan lupa kita harus selalu beribadah kepada Allah ya. Dan Pada dan selalu mengingatkan kalian jika keluar rumah harus menggunakan masker. Lalu kemudian jika sudah sampai rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, kalau kalian ada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain serta menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang peristiwa dan tokoh sebelum dan saat proklamasi. Lalu kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui peristiwa dan tokoh sebelum dan saat proklamasi. Perang Dunia Kedua terjadi setelah Jepang menyerang Pearl Harbor di Amerika Serikat pada 7 Desember 1000. Pada saat itu Jepang sedang jaya-jayanya dan Jepang ini ingin menaklukkan Indonesia dan ingin menjajah Indonesia. Akibat dari serangan Jepang tersebut, Sekutu membalas dengan membombardir dua kota penting di Jepang yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 Sekutu juga membombardir kota Nagasaki. Setelah dua kota penting di Jepang itu dibom oleh Sekutu, akhirnya Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dengan penandatanganan perjanjian Potsdam, itu menandai bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Jepang pun menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan syarat Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan balik Sekutu. Pemerintah Jepang mulai menebar janji manisnya bahwa Indonesia akan segera merdeka. Kemudian dari pemerintah Jepang, Indonesia agar segera membuat BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dari hasil sidang BPUPKI, terciptalah Pancasila yang sekarang kita kenal. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Tenno Heika mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pengumuman itu diumumkan melalui radio. Kejadian ini jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian, Sultan Syahrir sebagai wakil dari para pemuda ini mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta memberikan alasan bahwa harus memastikan Jepang benar-benar telah kalah dari Sekutu. Lalu, sikap Soekarno dan Hatta memang cukup beralasan. Menurut mereka, jika proklamasi dilaksanakan, maka negara Indonesia yang baru saja merdeka harus dipertahankan dari Sekutu yang kemungkinan akan mendarat di Indonesia. Dari golongan muda, akhirnya mereka mengadakan sebuah rapat kecil.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke sebuah daerah yang bernama Rengas Dengklok. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah pertentangan antara golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi. Ahmad Subarjo meyakinkan kepada golongan pemuda bahwa proklamasi akan dibacakan pada saat tanggal 17 Agustus. Dengan musyawarah antara Ahmad Subarjo dengan golongan muda, akhirnya Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Lalu kemudian di rumah perwira tinggi Jepang yaitu Laksamana Tadashi Maeda, ketiga orang yang berpengaruh di Indonesia ini merumuskan teks proklamasi. Mereka bertiga yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ketiga orang ini adalah orang yang merumuskan teks naskah proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno di rumahnya. Dan inilah hasil tulisan tangan teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Awal mulanya proklamasi ini ingin dibacakan di lapangan Ikada. Namun karena masih banyak tentara Jepang di sana, maka dialihkan ke rumah Insinyur Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan pada bulan Ramadan, proklamasi Indonesia dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teks yang ditulis Soekarno ini lalu kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, kisah unik dari Sayuti Melik ini adalah setelah mengetik ulang teks yang ditulis Insinyur Soekarno, kemudian kertas tersebut dibuang ke tempat sampah. Lalu seseorang yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah, seorang wartawan ini memungut hasil tulisan Insinyur Soekarno dari tempat sampah, lalu oleh beliau disimpan dan diabadikan hingga sekarang teks proklamasi dengan tulisan asli dari Insinyur Soekarno. Begitulah perjalanan panjang Indonesia hingga mencapai kemerdekaannya. Untuk tugas hari ini, kalian tidak usah menulis di buku tulis, cukup jawab di kolom komentar video ini ya. Contohnya ada di kolom komentar video ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang jaring makanan dan gotong royong. Selamat belajar di rumah ya. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa, karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, terutama
kurangi main gadget dan main game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.